Oke guys, jadi selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kalian pada jam berapa. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Francis Siva dengan NIM 5750014. Oke, jadi di sini gue sebagai perwakilan dari kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Mekatronika akan bawakan mengenai aktuator elektrikal. Nah, walaupun gue sebagai perwakilan, maksudnya ini tetap perwakilan di pembukaan. Jadi nanti ada teman-teman gue juga yang akan giliran ngejelasinnya. Oke, jadi mungkin perkenalan dari teman-teman gue akan dibagi mereka masing-masing, entah itu mereka akan memperkenalkan diri ataupun nama mereka akan muncul di bawahnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan, kami ini tuh dari Universitas Tarumanegara, program Teknik Mesin dengan jurusan Teknologi Industri. Oke, seperti yang tadi udah gue sebutkan, kami akan bawakan mengenai aktuator elektrikal. Nah, apa sih itu aktuator elektrikal? Nah, sebelum kalian tahu namun aktuator elektrikal, kalian pasti bertanya-tanya dong, aktuator sendiri itu apa? Nah, aktuator sendiri itu adalah sebuah alat mekanis di mana fungsinya itu mengubah aliran listrik atau fluida ataupun tergantung media yang menggerakkannya menjadi sebuah gerakan mekanis, entah itu arahnya secara satu arah ataupun dua arah, tergantung nanti pada pengaplikasian dan jenis-jenisnya. Oke, jadi aktuator elektrikal itu adalah sebuah alat mekanis tadi yang digerakkan oleh tenaga listrik, di mana nantinya akan diubah menjadi sebuah gerakan. Nah, jadi bisa dibilang aktuator itu adalah akhir dari sebuah sistem otomatis yang dimana itu dimulai dari microcontroller dan berakhir di aktuator sebagai penggeraknya. Oke, jadi jenis aktuator elektrikal tuh yang pertama itu ada relay. Nah, relay ini tuh udah memiliki bagian-bagian di mana yang penting itu berupa coil dan juga iron core, di mana mereka ini berfungsi sebagai magnet ketika dialiri listrik. Nah, jadi prinsip kerjanya itu mudah. Ketika listrik dialirkan, maka itu coil itu akan berubah menjadi magnet yang akan menarik armatur. Armatur ini tuh nantinya akan menyentuh sistem kontak point, dimana kalau dia belum menyala listriknya, dia itu akan menutup dengan namanya non-normally close, sehingga kalau diibaratkan dengan lampu itu tidak akan menyala. Namun jika ketika magnet menyala, armatur itu akan tertarik ke bagian normally open, lalu lampu akan menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis kedua dari aktuator listrik, yaitu motor. Nah, motor ini merupakan alat yang menerima masukan listrik dan menghasilkan perputaran kontinu sebagai hasilnya. Nah, jenis dan ukurannya itu bermacam-macam tergantung pada kecepatan putaran, tenaga awal putaran, tenaga putaran, dan spesifikasi lainnya. Motor ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada stepper motor. Nah, stepper motor ini adalah jenis motor yang perputarannya itu berdasarkan langkah atau step diskrit. Step yang mengendalikan motor ini berasal dari konstruksi kumparan yang disusun menjadi beberapa kelompok yang disebut fase. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari motor DC, suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan, atau dapat disebut dengan magnetation. Motor DC juga dapat disebut sebagai motor searus arah. Berikut adalah dapat bisa kita lihat dari simbol motor DC, dan berikut adalah dapat bisa kita lihat dari bentuk motor DC. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari motor AC. Motor AC ini terdapat ada dua macam. Yang pertama itu ada motor AC sinkron, yang kedua ada motor AC induksi. Di sini saya akan menjelaskan dari motor AC sinkron. Jenis motor listrik yang bekerja menggunakan tegangan AC atau alternating current. Motor AC ini juga memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Berikut adalah dapat bisa kita lihat dari gambar motor AC sinkron. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan dari motor AC induksi. Motor ini juga bekerja berdasarkan induksi medan magnet, stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. Berikut adalah dapat bisa kita lihat dari gambar motor AC induksi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai motor servo. Nah, motor servo merupakan motor listrik yang menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakurasian yang tinggi. Motor servo sendiri biasanya digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet permanen. Pada umumnya, motor servo terdiri dari 3 komponen, yaitu motor, sistem kontrol, dan potensiometer.
Nah, motor berfungsi sebagai penggerak roda gigi agar dapat memutar potensiometer dan poros output-nya secara bersamaan. Berikutnya, solenoid, alat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis linear. Solenoid terbentuk dari kumparan dengan inti besi yang dapat bergerak. Besarnya gaya tarikan ditentukan dari jumlah litian kumparan tembaga dan besar arus yang mengalir melalui kumparan. Prinsip kerja aktuator solenoid menggunakan lilitan koil yang berfungsi untuk memagnetisasi logam plunger, sehingga apabila diberi tegangan pada koneksi suplai daya akan terjadi arus listrik pada koil yang menyebabkan terjadinya magnetisasi plunger, sehingga plunger akan menarik dirinya menuju plat belakang yang terbuat dari logam. Hal ini membuat jarak ekstruk menjadi lebih kecil. Aktuator linear. Aktuator ini digunakan khusus untuk gerakan linear dengan input yang disediakan oleh sistem. Aktuator ini menggunakan energi dari sistem yang paling sesuai dan tersedia, mungkin listrik, mekanik, hidrolik, atau pneumatik, dan mengubah menjadi gerakan linear. Aktuator ini memberikan gerakan dari satu atau dua arah, yakni dorong atau tarik, maupun keduanya. Ada dua jenis aktuator linear yang paling sering diketahui oleh umum. Yang pertama adalah single acting cylinder. Single acting cylinder ini hanya dapat bergerak satu arah. Jadi saat batang silinder sudah dimajukan untuk kembali ke posisi awal, batang silinder perlu dibantu oleh pegas. Yang kedua adalah double acting cylinder. Double acting cylinder ini dapat bergerak dua arah. Jadi batang silinder dapat maju dan juga mundur. Oke, jadi segitu aja video dari kelompok gue. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan. Kita juga masih belajar. Jadi saran ataupun kritik kita terima. Oke, sekian aja dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton.